Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Farah Ramadhani dari Prodi D3 Kebidanan. Saya akan menjelaskan tentang plasenta previa. Di sini ada penjelasan dari plasenta. Plasenta adalah organ yang berfungsi menyalurkan nutrisi dan oksigen ke janin, memproduksi hormon-hormon kehamilan, mengangkut zat-zat tidak berguna dari tubuh janin untuk dibuang melalui urin dan fase ibu, dan sebagai perlindungan dari benturan atau penyakit yang mengancam janin. Dalam keadaan normal, plasenta bisa juga tertanam di area bawah rahim dan menyebabkan jalan lahir bayi terhalang. Kondisi inilah yang disebut dengan plasenta previa. Berdasarkan lokasi tertanamnya plasenta, ada 3 macam plasenta previa. Yang pertama, plasenta yang total menutupi jalan lahir atau plasenta totalitas. Yang kedua, plasenta yang menutupi sebagian jalan lahir atau plasenta previa partialis. Yang ketiga, plasenta yang hanya tumbuh di sekitar pinggiran dari bawah rahim. Selanjutnya, di sini ada penyebab plasenta previa. Penyebab plasenta previa belum diketahui secara pasti. Tapi ada beberapa faktor yang diduga dapat membuat ibu hamil lebih berisiko menderita kondisi ini. Yang pertama, usia 35 tahun atau lebih, bukan kehamilan pertama, hamil bayi kembar, posisi janin tidak normal, atau misalnya janinnya sungsang atau lintang, riwayat keguguran, bentuk rahim yang tidak normal, riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya, riwayat operasi pada rahim seperti kuret, pengangkatan miom, atau operasi sesar. Yang terakhir, penggunaan kokain atau merokok saat hamil. Selanjutnya, di sini ada gejala plasenta previa. Gejala utama plasenta previa adalah pendarahan dari vagina yang terjadi pada akhir trimester kedua atau trimester ketiga kehamilan. Ciri pendarahan tersebut umumnya berupa tanpa disertai rasa sakit, berwarna merah cerah, bisa banyak atau sedikit, bisa terjadi terulang dalam beberapa hari. Kondisi ini sering dianggap sebagai menstruasi saat hamil. Terkadang, pendarahan tersebut juga muncul setelah berhubungan intim dan disertai dengan kontraksi atau kram perut. Dan selanjutnya di sini adalah ada faktor-faktor pemicu plasenta previa. Yang pertama, kehamilan di bawah usia 20 tahun dan resikonya meningkatkan di atas usia 35 dan karena keadaan rahim sudah mulai kurang subur. Terus yang kedua, mengandung bayi kembar atau pernah melahirkan lebih dari 1 bayi. Yang ketiga, bagian kepala janin tidak bisa masuk ke rongga panggul. Selanjutnya, dampak yang ditimbul plasenta previa. Yang pertama, ibu hamil bisa mengalami pendarahan hebat. Bila pendarahan tidak dihentikan, maka akan mengancam nyawa ibu. Yang kedua, pendarahan hebat juga akan memaksa ibu hamil untuk segera melahirkan dengan bedah sesar sebelum waktunya, akibatnya bayi pun lahir prematur. Dan di sini juga ada cara mengatasi plasenta previa. Plasenta previa tanpa pendarahan warna merah terang. Hindari aktivitas berat dan hubungan seksual. Yang kedua, dokter akan berusaha mempertahankan kehamilan hingga janin cukup waktu untuk dilahirkan. Terus, plasenta previa disertai pendarahan. Segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dokter. Dokter akan berupaya mengatasi pendarahan dan mengantisipasi kelahiran prematur. Apabila ibu hanya mengalami sedikit pendarahan, biasanya dokter hanya akan menyuruh Anda beristirahat total di tempat tidur selama beberapa hari. Yang selanjutnya, bila pendarahan sudah tergolong berat, ibu perlu melakukan transfusi darah yang hilang
Dokter juga mungkin akan memberi obat untuk mempercepat perkembangan paru-paru janin. Selanjutnya, jika pendarahan tidak dapat diatasi, maka dokter akan segera melakukan operasi sesar. Selanjutnya, hingga kini belum ada cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya plasenta previa. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu memeriksa kandungan secara rutin dan beristirahat yang cukup. Selanjutnya di sini juga ada normal plasenta. Apa penyebab posisi plasenta tidak normal? Ari-ari tidak lumrah pun belum diketahui. Akan tetapi ada sejumlah faktor yang menyebabkan ibu hamil berisiko mengalami hal ini. Yang pertama, hamil usia 35 ke atas, merokok atau menggunakan kokiam, belum rahim abnormal, posisi janin tidak lumrah, hamil kembar. Selanjutnya, apa karakteristik plasenta normal? Ini ciri-ciri plasenta yang normal adalah diameter plasenta kira-kira 22 cm. Yang kedua, memiliki tebal seukuran 2-2,5 cm. Yang ketiga, berat plasenta normal bersekitaran 470 gram. Terus yang terakhir, tali pusat sepanjang 55-60 cm, berdiameter 2-2,5 cm. Selanjutnya di sini pengobatan ini digunakan agar pendarahan bisa dicegah. Penanganan ini bergantung pada kesehatan ibu dan janin, keparahan pendarahan, usia kandungan. Umumnya perawatan mandiri bisa dilakukan dengan berbaring, tidak berolahraga, dan tidak berhubungan seks. Ibu hamil mengalami pendarahan berlanjut, dokter akan menganjurkan operasi sesar. Namun, jika usia kehamilan berada di bawah 69 minggu, dokter akan memberikan suntikan kortikosteroid atau paru-paru janin matang lebih sempurna. Ibu pun akan diberikan transfusi darah agar tidak kekurangan darah sehabis pendarahan. Terdapat 1 vena dan 2 arteri tali pusar. Permukaannya berwarna merah gelap dan keabu-abuan jika dekat dengan janin. Ya, itulah tadi materi-materi dari plasenta previa yang saya terapkan. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.